Hmm, kamu pernah nggak merasa otakmu tuh loading terus? Pas apa? Pas skripsi. Iya, pas skripsi. Kalau itu mah aku setiap hari selalu. Setiap hari otakku login terus. Iya, aku ya baru baca satu paragraf. Terus baru 5 menit kemudian udah nggak inget apa yang aku baca. Itu normal sih. Soalnya kan skripsi emang bikin otak melek. Apalagi setiap paragrafnya. Itu Pusing. bikin otak pusing juga. Aku tuh ya merasa nggak tahu kenapa hmm, sekarang tuh kayak sering blank gitu. Apanya yang ngeblank? Contohnya? Kemarin ya dosenku bilang tuh eh, coba revisi bab 3. Nah, aku jawab, baik Bu. Tapi setelah aku pikir-pikir, loh kan aku belum punya bab 3, apa yang mau direvisi? Itu kan kayak, Itu mah kacau banget. iya mana aku Disuruh udah revisi bilang, tapi siap belum Bu, baik Bu. dikerjain. Katanya Kenapa tuh, nggak bilang ke dosennya, Bu, saya bab tiganya belum, yang direvisi apa? nah maka dari itu ngeblank. Tiba-tiba bilang kayak gitu. Terus lagi ya, dosennya itu jawab, metode penelitian kamu apa? Terus aku jawab, insya Allah saya lulus apa? Bu, itu Itu kayak, mah bukan metode penelitian, cuma jatuhnya kayak lagi berdoa nggak sih, lagi berharap semoga lulus tepat waktu. Itu bukan amin. masuk metode penelitian, sama kocak. Nggak tahu tiba-tiba otakku tuh kayak ngeblank, nggak bisa jawab apa yang dikasih pertanyaan gitu. Tapi ya, Hmm. skripsi itu aneh tahu, Ya. pas belum mulai santai, Hmm. giliran pas udah mulai berubah drastis. Kita harus dikejar deadline. Ya Awal-awal sih. santai santai aja, giliran pas akhir tidur apaan. Ya sih benar. Dulu tuh sebelum tidur ya mikirnya itu samuan. Ya, Tapi sekarang mau tidur malah mikirin format margin. Ya enggak? kalau aku Terus sih revisi nih. iya. Tiap malam bikinnya skripsi sampai kebawa tidur bawa skripsi. Revisi. Ya. Terus tahu nggak apa yang paling serem? Apa yang paling seru? Dihantui dosen, dihantui skripsi. Kan file skripsi korup. Jangan bercanda, Sal. Itu mah lebih serem daripada mantan tiba-tiba nikah. Kok jadi itu? Tapi iya sih kalau tiba-tiba nikah ya kan serem. Serem. Tapi ya, Sal, Hmm. walau serem, ya itu emang udah jadi punya mahasiswa akhir sih. Apalagi mahasiswa akhir hidupnya muter-muter situ aja. Iya sih bangun tidur Niatnya ngerjain skripsi, buka laptop malah buka YouTube, buka TikTok, terus buka bilang Instagram. habis itu bilang kayak gini, habis ini aku bakal serius. Serius-serius, tapi 3 jam kemudian malah nonton apa? Teori konspirasi. Terus ya aku pernah niat tuh ngerjain skripsi jam 8 pagi. Tumben banget. Terus mau berapa pagi kerjain atau enggak? Jam 8 pagi ngerjain 8 lebih 5 menit buka YouTube sama TikTok scroll. Ya, terus aja bohong. Nih, aku lagi ngerjain bab 4 ya. Bab 4 itu bener-bener musuhnya para mahasiswa. Oh, Pusing banget. Dari tadi ini apa nih?
ngerjain berapa? Apalagi kalau datanya belum ada ya, terus grafiknya kosong, Nah, sama hidupnya kosong. hidupmu kosong tau. Kosong banget nih. Tapi semenjak ada skripsi jadi terisi. Berwarna Enggak, dengan apa? Dengan stres. dengan revisi. Aku deg-degan loh. Dengan kenapa lagi Sal? Itu tuh chat dosen. Tapi cuma direct doang. Waduh, kayaknya semua dosen kayak gitu sih. Dan dulu tanpa balasan. Itu tuh apa ya? Kayak level sakit tertinggi mahasiswa akhir. Udah macam dosen yang baik. Ternyata cuma dia doang, terus gak dibalas. Jadi bingung, ya kan? Iya, padahal dosennya tuh chat kayak gini nih, revisi. Nah, padahal kan aku nggak ngerti yang direvisi itu apa. Mau bilang revisi. Cuma klasik. Semua dulu juga kayak gitu, cuma bilang revisi, revisi, revisi. Tapi aslinya kayaknya dosen juga belum buka tuh file skripsi kita. Buktinya kita aja nggak tahu revisinya apa. Coba dibuka revisi dari dosen, siapa tahu ada tandanya. Bagian mana sih? Gitu loh, biasanya dosen tuh kalau ngasih revisi, kalau nggak di blog warna kuning, di komentar atau adalah tandanya. Coba cek di filenya ini ke sama dosen. Ada nggak? Oh, ada nih. Ada. Nah, ada kan? Nanti yang direvisi yang ditandai. Oh, gitu. Walaupun kita cuma bilang revisi, ya berarti maksud dosen tuh yang di tanda yang di komen. Ya bener ya. Juga kadang dosen tuh suka bilang cuma 10 detik, tapi kita mikirnya bisa sampai berhari-hari gitu. Pusing sendiri mikirinnya. Hmm. Tapi ya Sal, kamu pernah nggak sih revisi paling absurd tuh apa? Bentar. Oh, ada. Apa? Kebanyakan tanda baca titik. Ya elah, cuma doang. Itu direvisi. Iya, karena kebanyakan, katanya ini kebanyakan tanda titik, nggak boleh. Buset, itu mah kayak apaan banget sih nanti direvisi segala. Sampai sekarang tuh aku takut kalau misalnya mau kasih tanda baca. Takut direvisi lagi ya. Iya, karena kebanyakan tanda titik itu. Jadi itu ibaratnya kayak ya direvisi tapi kan cuma itu doang ya, satu baca doang. Tuh. Tapi revisi skripsi tuh kayak sinetron tau. Kenapa? Episodenya panjang, namanya nggak jelas kapan. Nulisnya revisi 1, revisi 2, revisi 3, revisi 4, revisi 5. Dan nggak tahu deh selesainya kapan. Aku gak mau dengerin itu. Bikin apa? Bikin pusing ya. Sampai Sudah menguras energiku. Apalagi kalau kita tiap hari ke ruang dosen cuma buat revisi. Mau. Revisi. Tidak mau. Nggak ada tamatnya, nggak ada habisnya. Aku tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar. Apalagi selalu Kadang aku mikir ya, pikirin apa? kalau misalnya nih aku gak lulus gimana ya? Kayaknya sih bakal lulus walaupun mungkin ya mepet semester akhir UDO. Tapi kalau aku ditanya sama keluarga, kapan wisudanya? Itu yang paling males langsung nanya, kapan wisudanya? Kapan wisudanya? Terus kalau misal teman-teman kita udah pada kerja gimana ya? Nah, itulah beban kita ada dua, ada beban skripsi nggak selesai, beban kapan
tugasnya. Ditambah lagi yang teman-teman kita udah pada kerja, makin numpuk deh bebannya. Pasti nanti dari keluarga nanyain terus gimana gimana gitu. Cerita mahasiswa akhir. Tapi ya dipikir-pikir mahasiswa akhir tuh lucu juga tau. Hah? Lucu kenapa? Di luar ya kita kelihatan santai banget kan, datang ke kampus kayak nggak ada apa-apa, cuma udah bawa laptop minum tas datang ke kampus ke ruang dosen, santai aja gitu. Tapi dalam kepala udah kayak mau pecah isinya. Gimana ya. Tapi emang yang sih apa skripsi itu buat mental kita naik turun. Bener banget. Apalagi ya misalkan hari ini aku semangat, harus semangat. Kalau udah pusing, besoknya kepikiran pengen buka usaha cilok aja. Dan aku pernah mikir apa lagi? Gimana kalau nikah aja kali ya? Ya, kenapa mikir aku mahasiswa akhir kan? Kayak gitu semua kayaknya udah mahasiswa akhir kalau udah pusing, pengennya bawanya apa nikah. Tapi nikah juga nanti bakal ditanyain kerja apa. Jawabnya apa dong? Iya. Jawabnya gini, ya jangan kan kerja, skripsi aja belum selesai. Kerja nggak dapet, belum dapet. Berarti nikah bukan solusi terbaik buat mahasiswa akhir. Bikin tambah pusing. Berarti solusinya apa dong? Nonton konser, ngopi. Solusinya adalah ya kita harus rajin belajar biar skripsinya tetap jalan selesai dengan ditemani kopi. Iya betul, sahabat mahasiswa banget kalau kopi tuh. Tapi ya selain itu ada juga loh yang bikin apa kita ngeles. Tapi skripsi kan harus tetap selesai. Nah itu tapi kan karena capeknya mahasiswa akhir itu bukan karena nggak bisa, tapi karena udah lama terlalu berjuang sama skripsi. Kita udah buang nggak ada hasilnya, itu kayak udah bikin kita capek. Apalagi ya kamu ingat nggak waktu kita awal masuk kuliah? Oh iya, waktu itu tuh masih semangat banget rasanya pertama kali masuk kuliah, semangatnya semangat 45. Sekarang nih kita udah mahasiswa akhir, tinggal satu langkah lagi buat selesai. Nah, kita harus ngerjain skripsi ini biar kita bisa selesai. Iya juga ya, masa kalah sama file work ya? Wah, kita nggak boleh ngelek, asalkan skripsi kita kita tetap harus jalan biar kita selalu tepat waktu. Iya sih, harus tetap semangat ya. Iya, sekarang kita harus mulai ngerjain, walaupun apa kita ngelek, kita harus tetap kerjain skripsi biar lulus tepat waktu. Ya, semangat. Semangat.